Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktikum troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN dengan ketentuan konfigurasi WiFi router, jaringan internet, jaringan lokal, jaringan wireless, dan membuat firewall yang memblokir beberapa situs. Di sini saya menggunakan 3 buah OS, yaitu 1 router Mikrotik dan 2 klien menggunakan XP. Langsung saja kita buka Winbox, kita login. Pertama, kita membuat DHCP client untuk Ether 1. Di sini sudah mendapatkan IP DHCP. Kemudian kita tambahkan juga untuk Ether 2 dan Ether 3. Untuk Ether 2 kita menggunakan alamat IP 100.1 dengan /25. Kita tambahkan juga untuk Ether 3. Ether 3 menggunakan IP 200.1 /24. Setelah itu kita buat firewall NAT agar mendapatkan akses internet. Kita tambahkan out interface Ether 1. Oke. Kita ping ke Google untuk mengecek akses internet. Ya, di sini sudah mendapatkan akses internet. Timeout karena hujan, jadi jaringan agak susah. Setelah itu kita konfigurasi untuk NTP client. Kita ke sistem dan NTP client. Kita centang bagian enable. Kemudian untuk primary NTP server kita isi dengan ID full.ntp.org. Untuk secondary-nya kita menggunakan asia.full.ntp.org. Ya, kita apply. Jika berubah menjadi alamat IP, maka NTP client sudah sukses. Setelah itu kita setting untuk waktunya. Kita ke clock, kita ubah time zone-nya ke Indonesia, yaitu Asia, pilih Jakarta. Kita apply. Pastikan GMT offsetnya sudah menjadi GMT plus 07. Oke. Kita konfigurasi web proxy IP web proxy. Kita centang bagian enable dan bagian anonymous. Untuk cacat administratornya kita isi dengan nama kita @sekolah.scr.id. Kita apply. Pastikan di bagian bawah sudah berubah menjadi running. Oke. Kemudian kita setting DHCP server untuk client 1 dan client 2. Kita DHCP server, DHCP setup. Kemudian pilih Ether 2. Next. Sini saya membatasi menjadi dari 2 ke 100. Next. DNS kita tambahkan DNS Google. Next.
kita lakukan hal yang sama untuk Ender 3. Coba setup, pilih Ender 3, kita next. Di sini saya juga membatasi sampai IP 100. Oke. Setelah itu kita cek ke klien 1 apakah sudah mendapatkan IP DHCP. Di sini sudah mendapatkan IP DHCP yaitu 100/100. Kita cek akses ke internet. Di sini sudah bisa akses ke internet. Setelah itu kita konfigurasi hotspot untuk Ender 3. Kita ke hotspot setup, pilih Ender 3, connect. Untuk DNS name-nya kita isi. Ini digunakan untuk mengakses web untuk login hotspotnya nanti. Saya isikan okk.21.id. Oke. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi radius. Sebelum konfigurasi radius, periksa dulu apakah paket user manager sudah ada atau belum. Sistem, package, dan cari. Jika belum ada, kalian bisa download paket user manager ini di webnya Mikrotik. Sesuaikan juga dengan versi Mikrotik yang kalian gunakan. Di versi Mikrotik yang saya gunakan ini sudah terdapat user manager, jadi tentu saja ke menu radius, kita tambahkan radius, kita centang bagian hotspot. Untuk address ini kita menggunakan address milik Ender 1 yaitu 43.154. Secret ini digunakan untuk nanti menambahkan di user manajernya. Jadi di sini dan juga di user manager harus sama. Ini saya menentukan 1 2 3 4. Langsung apply. Oke. Kemudian klik bagian incoming dan centang bagian accept. Oke. Setelah itu kita ke klien 1, kita buka browsernya. Di sini kita akan mengkonfigurasi user manajernya. Untuk login ke user manager, kalian tinggal ketikkan alamat IP routernya dan ditambahkan /userman. Di sini kalian login seperti Mikrotik, admin, passwordnya kosong. Oke. Setelah itu kita ke menu routers, klik add dan new, kita buat namanya. Saya disini menamakan router, nama terserah kalian. Untuk IP addressnya kita samakan yang tadi. Share secretnya juga kita samakan yang sudah kita infokan tadi. Untuk time zone-nya kita ubah time zone Indonesia yaitu GMT +07. Kita add. Setelah itu kita ke menu profile, kita tambahkan, kita beri nama terserah kalian. Saya disini beri nama profile 1, paket. Oke. Kemudian kita ke bagian limitation, kita menambahkan limitation baru. Tinggal kalian isi namanya saja. Misal saya mengisikan limit 1. Oke, ini irakan saja. Kemudian kita balik ke menu profile,
kita tambahkan, kita klik yang add new limitation, centang bagian limit 1, dan untuk jam kita sesuaikan dengan soal, yaitu dari jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 16.00. Kita add, dan kita save profile. Sekarang kita akan membuat 20 user menggunakan profile satu ini. Kita ke menu user, kita add, kita tambahkan user baru, yaitu add, pilih yang page. Ini number of user ini digunakan untuk menambahkan berapa banyak user yang akan kita buat. Sini saya mengirimkan 20. Username prefix ini adalah awalan dari username yang akan dibuat nanti. Semisal saya di sini UKK. Username length adalah jumlah huruf dari usernya. Kita pilih 3 saja agar tidak kepanjangan. Password juga kita langsung add saja. Di sini sudah terbuat 20 user baru. Setelah itu kita ke client 2. Kita ke client 2 untuk login salah satu user dari user manager ini, UKKMNI. Kita isikan sini UKKMNI, kemudian passwordnya. Untuk melihat password cukup double klik saja di bagian usernya 68D. Di sini kita sudah berhasil login menggunakan salah satu user dari user manager ini. Setelah itu kita cek koneksi internet, kita ping ke Google. Di sini sudah mendapatkan akses ke internet. Setelah itu kita kembali ke Winbox, kita buka menu. Selanjutnya kita mengkonfigurasi firewall. Kita buka menu firewall, kita ke filter rules, tambahkan action drop, kemudian general ini chainnya kita ke input address, source addressnya kita tambahkan range dari either 1, either 2 maksudnya. Protokolnya ICMP, apply, oke. Kemudian kita uji ke client 1, kita ping ke client 2. Untuk kasus kali ini ping ke client 2 akan menghasilkan reply from. Terhubung, kemudian kita ping ke gateway atau ping ke router. Ping ke router ini akan menghasilkan RTO. Sini sudah RTO. Kemudian kita blok ping IP dari IP address 2 ke jaringan WLAN. Kita buka menu firewall lagi, kita tambahkan lagi untuk chainnya forward, search addressnya kita isikan range-nya tadi. Kemudian destination address kita isikan ke network
client 2. Protokolnya kita isi ICMP. Kemudian action drop, apply, oke. Kemudian kita uji lagi. Seharusnya sekarang untuk ping ke client 2 menghasilkan RTO. Di sini sudah RTO. Kemudian untuk ping ke router akan menghasilkan reply from. Di sini kita setting dulu alamat IP-nya menjadi static. Oh ya, di sini seharusnya untuk inputnya ini kita inputkan ke range-nya jangan sampai 100 tapi sampai 50. Di sini sudah menghasilkan reply from karena tadi range-nya kita ubah yang sebelumnya. Kemudian kita konfigurasi lagi agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Kita tambahkan lagi, kita change-nya input. Kemudian action, untuk actionnya kita pilih yang log. Kita centang bagian log ini, kita isikan log trafficnya, terserah. Saya di sini mengisikan akses ke router, apply, oke. Setelah itu buka menu sistem, kemudian pilih logging. Kita tambahkan rules baru. Untuk trafficnya isikan yang tadi, yaitu akses ke router. Action kita pilih ke disk, apply, oke. Cara mengujinya, cek menu log di sini. Di sini sudah ada ya disk info, akses ke router, input. Kemudian kita akan memblokir situs dari Linux dengan cara kita beku. Di sini kita tambahkan lagi untuk actionnya drop, tetap general, change forward. Kemudian ke advance, kita isi kontennya dengan website milik Linux, yaitu linux.org. Oke. Kita tambahkan lagi untuk ekstensi file, yaitu .mp3 dan .mkv. Kita isikan kontennya, yaitu .mp3, kemudian action drop, change forward. Oke. Kita tambahkan lagi untuk ekstensi file .mkv, advance, content, action drop. Oke. Untuk mengujinya kita ke klien, terserah klien mana saja. Kita coba search website selain dari website Linux. Misal saya di sini ketikkan google.com. Ini bisa diakses, tapi untuk akses ke Linux akan menghasilkan error. Kita ketikkan linux.org.
coba search di Google saja. Kita coba buka websitenya. Ya, di sini kita tidak bisa mengunjungi situs dari linux.org. Untuk kali ini konfigurasi kita sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.